Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sekarang kita belajar lewat video ya. Nanti videonya saya akan upload di silahkan lihat di YouTube saya. Sekarang yang akan kita bahas, kalau kemarin kita bahas tentang variabel, saya harap teman-teman masih ingat tentang variabel kemarin. Nah, kalau sekarang kita masuk ke yang baru ya, materi baru yaitu tentang operator. Nah, di sini tentang operator. Kenapa kita bahas operator? Karena yang akan paling sering kita banyak gunakan itu adalah operator ini, variabel dan operator kemarin. Sedangkan tipe data, kalau kalian masih ingat, kalau teman-teman masih ingat, yang kemarin sempat kita bahas, cuman tidak akan kita lanjutkan sekarang karena tipe data itu akan lebih sering digunakan nanti kalau kita sudah menggunakan yang namanya database, seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian operator dulu. Nah, operator itu apa? Kalau operator itu, kalau kita lihat ya, secara kejadian sehari-hari kayak kalian jadi operatornya sound system ya, kayak bagian-bagian kelistrikan ini. Nah, karena kelistrikan ini yang sering mengoperasikan sound-sound di aula itu dan sebagainya. Nah, operator itu yang menjalankan gitu ya. Umumnya operator itu adalah yang menjalankan suatu operasi ya, suatu sistem operasi. Kayak operasi menggunakan bukan operasi bedah-bedah bukan, tapi operasi suatu perangkat gitu ya. Kayak di sound system di aula itu kan operatornya kayak kalian yang bagian kelistrikan itu. Terus, nah tapi di sini beda pembahasannya yaitu operator yang ada di yang ada di bahasa pemrograman ya, yang digunakan di dalam bahasa pemrograman. Apa itu operator? Coba kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan operator itu adalah simbol. Nah, jadi operator di dalam bahasa pemrograman itu adalah sebuah simbol, bukan orang ya, tapi simbol. Simbol yang memberitahu compiler atau interpreter untuk melakukan operasi matematika secara rasional atau logis tertentu dan menghasilkan nilai akhir. Nah, jadi operator itu nanti sebuah yang menjadi acuan di dalam melakukan sebuah operasi. Entah itu mau di seperti apa kan. Misal ada dua angka ya. Kalau operator itu misal ada dua angka atau dua elemen yang mau dioperasikan. Nanti operator itu yang akan menentukan dua angka ini atau dua elemen ini mau digimanakan. Nah, gitu ya. Itu gunanya operator. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah output atau hasil akhir. Itulah intinya. Jadi operator itu nanti yang menentukan dua elemen ini mau digimanakan. Ya, compiler atau interpreter ini dua operan ini mau digimanakan. Seperti itu. Terus selanjutnya, kok langsung terima kasih. Balik lagi ke depan. Nah, selanjutnya operator itu akan selalu digunakan pada setiap bahasa pemrograman manapun. Jadi ini operator itu penting di PHP, mau di Java nanti kalau kalian pakai Java atau JavaScript sekalipun, Python dan sebagainya itu operator itu akan pasti sering digunakan. Seperti itu ya. Contohnya kayak apa? Kalau penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa diulangi lagi, bisa diputar ulang karena itu gunanya kenapa saya pakai video YouTube seperti itu. Karena videonya tersimpan dan bisa diputar ulang seperti itu. Contohnya kayak apa? Misal ya, kita punya 22 angka, yaitu angka 20 di sini ada angka 20 dan juga 25. Kemudian angka terakhir yaitu adalah 500. Nah, kita kalau tidak ada operator, maka ini kita akan bertanya-tanya, 20 sama 25 ini mau digimanakan? Nah, makanya dari itu muncullah yang namanya operator. Seperti ini, yaitu perkalian. Jadi nanti angka 20 dan angka 25 itu akan dikalikan. Sehingga 20 dikali 25 sama dengan akan muncul dan menghasilkan hasil akhir. Hasil akhirnya adalah 500. Ini silahkan dikoreksi takut salah. Nah, itu gunanya operator. Jadi perkalian ini dikali ini adalah operatornya. Jadi perkalian ini yang mengoperasikan angka 20 dan 25 sehingga menghasilkan angka 500 seperti itu.
Bisa dipahami? Oke, kalau tidak paham bisa diputar ulang. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis operator. Nah, jenis operator itu banyak kan ya, banyak sekali. Cuman yang sering kita pakai itu ada beberapa saja. Saya contohkan di sini. Yang pertama ada operator aritmetik. Ya, aritmetik itu ya dari nama sudah bisa diketahui ya. Operator aritmetik itu adalah operator yang digunakan untuk operasi hitungan matematika, seperti itu ya. Kemudian ada increment dan decrement, ini jarang. Kemudian yang sering juga ada operator perbandingan. Ingat tahu perbandingan? Perbandingan itu operator lebih kecil atau lebih besar seperti itu. Ya. Jadi angka 8 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada angka 5 gitu. Itu operator perbandingan. Kemudian ada logika. Atau nanti menghasilkan dua logika ya, benar atau salah seperti itu. Jika 8 lebih besar daripada 5, benar atau salah, nah gitu nanti hasilnya. Itu namanya operator logika. Kelas A apakah lebih banyak daripada kelas B? Seperti itu. Jawabannya benar atau salah, seperti itu ya. Pernyataan dari sebuah pernyataan itu logika. Kemudian ada bitwise, ada segment. Nah, kita tidak akan membahas semuanya. Ya, semuanya ini tidak akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas yang pertama kali Yang akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini adalah operator aritmatika, yaitu operator tentang operasi matematika. Apa itu operator aritmatika? Di sini jelaskan, operator aritmatika itu adalah operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Betul ya? Jadi operator-operator yang ada di matematika itu namanya operator aritmatika kalau di dalam bahasa pemrograman. Itu nah. Aritmatika sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Seperti itu ya. Jadi operator aritmatika ini operator-operator umum yang digunakan di dalam matematika. Perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Seperti itu. Kemudian operator aritmatika, jenis atau simbolnya. Nah, karena operator itu adalah simbol tadi di penjelasan awal tentang operator itu apa, maka di sini kita ketahui simbol dari operator aritmatika itu apa? Apa saja? Oke, di sini secara umum kita ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 operator yang harus kita ketahui tentang operator aritmatika. Nah, caranya gimana? Nanti kita praktikkan di akhir ya. Teman-teman ikuti semua nanti. Yang pertama itu ada penambahan. Ini bukan penambahan ya, tapi penjumlahan, gitulah lebih jelasnya. Nah, simbolnya menggunakan apa? Menggunakan plus ya, menggunakan plus. Ini plus ya, penjumlahan. Ya, nanti 5 tambah 2 sama dengan berapa? Gitu ya nanti hasilnya di belakang. Kemudian pengurangan itu nanti menggunakan min ya, menggunakan min. Jangan pakai underscore. Kalau underscore itu salah. Ini menggunakan minus ya. Kemudian perkalian. Nah, perkalian itu jangan pakai X, bukan pakai X ya. Perkalian itu bukan pakai X tapi pakai bintang. Nih ya. Ini perkalian itu menggunakan bintang. Kemudian pembagian ya atau pecahan itu menggunakan garing ya atau garis miring. Garis miring ini ada di dekatnya tombol shift. Nih, ada di dekatnya tombol shift. Ini garis miring ya untuk pembagian. Kemudian sisa bagi atau modulus. Nah, ini jarang kita pakai ya. Cuman ini nanti sewaktu-waktu akan berguna juga. Nah, tapi kita praktekkan nanti biar teman-teman paham gimana caranya penggunaan dari modulus ini atau persen ini, sisa bagi ya, sisa bagi ini maksudnya. Misal 5 dibagi 2 itu adalah berapa, kan nanggung, nanti hasilnya koma. Jadi contoh 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 ya, atau 4 dibagi 2, 4. Itu terus modulusnya, sisa baginya itu 1. Jadi 5/2 itu hasilnya adalah 1. Gitu nanti teman-teman hasilnya. Pembagian ini. Nanti kita praktikkan dah kalau teman-teman bingung, biar tidak bingung nanti. Terus simbolnya menggunakan simbol persen. Jadi 5/2 itu sama dengan 1 gitu nanti ini hasilnya. 5
sisa bagi dengan 2 itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Bingung ya? Nanti kita praktikkan saja. Oke. Saya harap teman-teman pahami dulu ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan diulang saja ya. Videonya ini bisa diulang saja. Dari hasil rekaman ini silahkan diulang jika tidak ada yang paham. Kemudian selanjutnya let's practice ya. Mari kita praktekkan apa itu operator dan gimana cara menggunakannya di dalam bahasa pemrograman. Ingat, ini kita akan gunakan variabel kemarin. Kalau teman-teman ingat, harap diingat dulu. Kemudian operator yang sudah kita jelaskan tadi akan kita praktikkan menjadi 1. Terima kasih. Mari kita praktekkan. Untuk prakteknya ada di video kedua. Nanti akan ada 2 video.